Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Di dalam diri kita masing-masing tersimpan kekuatan untuk mengubah masalah kecil menjadi besar, untuk mengambil ketidaknyamanan yang tak terhindarkan dalam hidup, dan berbesarnya menjadi drama ciptaan sendiri yang membanjiri kita dengan penderitaan yang tidak perlu. Atau, kita bisa memilih jalan seorang bijak yang menyadari bahwa tidak ada yang perlu mengganggu ketenangan batin kita kecuali kita sengaja membuatnya lebih besar dari yang sebenarnya. Pola pikir untuk tidak terganggu, untuk menyambut setiap momen dengan penerimaan yang tenang alih-alih gejolak emosi, membuka cadangan kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih dengan penuh dedikasi hingga kebiasaan lama kita untuk membuat gunung dari setiap gundukan tanah memudar, dan kita menemukan kembali keanggunan sederhana dalam menjalani pasang surut hidup dengan ketenangan yang terpusat. Bab 1. Pertanyakan ketidakmampuanmu untuk bertahan. Pertanyakan mengapa kamu merasa tidak mampu bertahan. Tanyakan, mengapa ini begitu tak tertahankan? Mengapa saya tidak bisa menghadapinya? Kamu mungkin akan malu dengan jawabanmu sendiri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita sering meyakinkan diri bahwa suatu kesulitan terlalu berat untuk ditanggung, bahwa itu tak tertahankan. Namun, Marcus menantang kita untuk memeriksa gagasan ini. Mengapa tepatnya ini menyakitkan? Mari kita berhenti sejenak untuk merenungkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Kemungkinan besar, kita akan malu karena kurangnya jawaban yang sah. Kenyataannya, sebagian besar yang kita hadapi bisa diatasi jika kita memiliki perspektif yang tepat. Pikiran kita seringkali memperbesar tantangan, membuatnya tampak besar dan tak terkalahkan. Namun, jika dilihat secara objektif, kita mungkin menyadari bahwa kesulitan ini masih dalam kapasitas kita. Pikirkan tentang rasa sakit fisik atau penyakit. Sakit kepala yang berdenyut atau nyeri punggung memang sangat tidak menyenangkan. Tetapi apakah itu benar-benar tak tertahankan? Bukankah kita sudah berkali-kali menghadapi rasa sakit serupa sebelumnya? Ketika kita mengubah labelnya dari krisis menjadi sekadar ketidaknyamanan, kita menyadari kemampuan kita untuk menoleransinya. Atau bagaimana dengan situasi yang penuh tekanan seperti berbicara di depan umum atau percakapan yang menantang? Kecemasan sebelumnya bisa membuatnya terasa berat, namun banyak orang menghadapi situasi seperti ini setiap hari tanpa hancur. Kita memiliki cadangan keterampilan coping batin yang bisa dimanfaatkan jika kita melepaskan gagasan palsu bahwa kita tidak bisa menahannya. Bahkan kesulitan emosional seperti kehilangan orang yang dicintai atau berakhirnya hubungan penting bisa terasa tertahankan di tengah duka dan sakit hati. Memang, kesedihan mendalam adalah salah satu tantangan paling kejam dalam hidup. Namun, seperti yang telah dibuktikan oleh jutaan orang, rasa sakit ini bisa ditanggung jika kita tetap tangguh. Jangan terburu-buru melabeli sesuatu sebagai tak tertahankan. Periksa penilaian itu dengan ketat. Kamu mungkin menemukan bahwa satu-satunya hal yang membuatnya tak tertahankan adalah persepsi dan sikapmu. Sorot pandangan yang keliru itu dengan menuntut alasan mengapa kamu tidak bisa bertahan. Kurangnya alasan yang meyakinkan akan terlihat jelas. Kesulitan sejati memang ada. Penyakit mematikan, kekerasan, perang, dan kelaparan adalah beberapa keadaan paling mengerikan yang bisa dialami seseorang. Kita harus tetap berempati terhadap mereka yang menderita trauma dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Namun, bahkan dalam skenario yang mengerikan itu, banyak orang telah menunjukkan ketahanan yang heroik. Bagi kita yang menghadapi perjuangan yang lebih biasa, kita harus berhenti berpura-pura bahwa kita tidak bisa menanggungnya. Pertanyakan klaim ketidakmampuanmu untuk bertahan. Kamu memiliki ketabahan yang lebih besar dari yang kamu sadari. Rasa malu karena tidak memiliki alasan yang dapat dipertahankan akan mendorongmu untuk bertahan dengan ketahanan. Hadapi kesulitan dengan sikap tenang dan penuh kekuatan. Tarik napas dalam-dalam, tetap tenang dan terpusat. Tahan dorongan untuk menjadi kewalahan. Pegang tantanganmu dalam perspektif yang jelas alih-alih memperbesarnya. Hadapi momen demi momen jika perlu. Gunakan kemampuan pemecahan masalahmu untuk membuat rencana ke depan. Dan terima bahwa beberapa tingkat stres atau ketidaknyamanan mungkin menyertai prosesnya.
Banyak dari penderitaan kita berasal dari menolak apa adanya, dari berdebat dengan realitas alih-alih menerimanya dengan ketenangan. Pertanyaan terus-menerus, mengapa saya tidak bisa menahannya? Dapat memotong resistensi itu dan menyelaraskan kita kembali dengan kapasitas bawaan kita untuk bertahan. Kita memperkuat apa yang kita latih setiap hari, seperti otot yang semakin kuat dengan latihan. Menjaga pola pikir ketahanan membuatnya lebih mudah diakses di saat-saat sulit. Akan selalu ada tantangan baru yang menguji kita, namun kita tidak perlu meyakinkan diri bahwa itu sama sekali tak tertahankan sebelum kita memberi kesempatan pada diri kita untuk menghadapinya. Dengan pertanyaan yang disiplin dan penolakan teguh untuk melebih-lebihkan kesulitan, kita bisa mengalir melalui keadaan yang paling menakutkan sekalipun. Lain kali kamu mulai menyebut sesuatu sebagai tak tertahankan, berhentilah dan minta diri kamu untuk membenarkan label itu. Jika tidak ada pembelaan yang muncul, sadari bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Fokus pada bagaimana cara menghadapinya, bukan pada apa yang terjadi. Bab 2, fokus pada bagaimana, bukan apa. Orang-orang tidak terganggu oleh sesuatu, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil terhadapnya. Kata Epictetus. Penderitaan kita seringkali tidak muncul dari peristiwa atau situasi, melainkan dari perspektif yang kita adopsi. Kesulitan yang kita hadapi tidak secara inheren mengganggu, pandangan kitalah yang mengusik kita. Ketika kesulitan datang, kita sering membiarkan pikiran kita berlari liar dengan cerita-cerita negatif dan bencana tentang keadaan tersebut. Kita melihatnya melalui lensa yang terdistorsi oleh kecemasan, kemarahan, dan ketakutan. Namun, fakta objektif dari situasi hanyalah fakta. Interpretasi kitalah yang menciptakan kegelisahan dalam diri kita. Bayangkan terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah. Bagi seseorang, ini mungkin memicu panik tentang keterlambatan dan kehilangan acara penting. Visi bencana total bermain di kepala mereka, dipecat dari pekerjaan, merusak segalanya. Namun, bagi orang lain dalam kemacetan yang sama, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan audiobook atau podcast dan melatih kesabaran. Situasinya sama, tetapi pandangan yang diambil membuat perbedaan besar dalam gangguan yang dirasakan. Ini berlaku di banyak bidang kehidupan. Menumpahkan minuman di restoran hanyalah kecelakaan kecil, tetapi kita mungkin menjadi marah, membuat keributan besar, dan mengganggu kedamaian batin kita. Atau, kita bisa tertawa dan meminta beberapa tisu, menolak untuk membiarkannya merusak makan kita. Tidak ada pandangan yang mengubah fakta, minuman tumpah. Namun, satu perspektif menyebabkan kegelisahan, sementara yang lain memungkinkan kita melanjutkan tanpa terganggu. Bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, hanya pikiran kita yang bergejolak. Pemecatan dari kerjaan atau penolakan promosi tentu mengecewakan dan membuat frustrasi. Tetapi apakah itu benar-benar bencana? Dengan satu pandangan, itu menjadi akhir dunia, menyiksa kita selama berbulan-bulan dengan kepahitan. Dari perspektif lain, itu adalah kemunduran profesional, tetapi juga peluang untuk menilai ulang, memfokuskan kembali, dan mengejar jalur yang lebih baik. Tidak ada pandangan yang mengubah fakta, tetapi satu menjaga kita tetap tenang secara batin, sementara yang lain menjebak kita dalam penderitaan. Kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengatur cara kita memandangnya. Hal-hal tidak pernah seburuk yang dibayangkan oleh pikiran kita yang panik di saat-saat genting. Berhenti, tarik napas, dan adopsi perspektif yang lebih rasional. Sesuatu itu sendiri tidak harus mengganggu kamu, hanya pandangan yang kamu ambil yang bisa. Pilih secara sadar pandangan yang lebih bijaksana dengan menjaga objektivitas tentang fakta dan keadaan. Dengan begitu, kita menghilangkan dasar untuk gangguan batin. Kekhawatiran tidak mempersiapkan kita untuk apapun. Itu hanya menguras kedamaian pikiran kita sia-sia. Kemarahan tidak bisa mengubah masa lalu. Itu hanya merampas kegembiraan kita di masa kini. Jangan diperbudak oleh pola pikir negatif. Ubah pandanganmu, dan sesuatu itu tidak perlu menjadi sumber siksaan. Tidak peduli seberapa buruk situasi tampak, kita selalu punya kekuatan untuk memandangnya melalui lensa kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri alih-alih ketakutan. Ini bukan untuk menyangkal realitas yang pahit, tetapi untuk melindungi kebahagiaan inti kita agar tidak disandera oleh keadaan di luar kendali kita. Penyakit berat memang sangat menantang,
Tetapi satu perspektif menganggapnya sebagai hukuman mati, sementara pandangan bijaksana melihatnya sebagai rintangan untuk diatasi dengan ketabahan atau dorongan untuk menghargai setiap hari dengan lebih hidup. Situasinya tetap sama, pandangan kita saja yang memisahkan penderitaan dari ketenangan. Lain kali sesuatu yang menyusahkan terjadi, jangan hanya meratapinya. Berhenti sejenak untuk merenungkan perspektif yang kamu ambil terhadapnya. Apakah itu pandangan yang akan mengganggu kedamaianmu tanpa perlu, atau pola pikir yang akan membantu kamu bertahan dengan anggun dan seimbang? Kamu selalu punya pilihan atas orientasi batinmu. Jaga pandanganmu, dan jangan biarkan pikiran yang liar menciptakan penderitaan. Meskipun kita tidak bisa mengontrol banyak hal eksternal yang memengaruhi kita tidak perlu menyerahkan kedaulatan atas pandangan yang kita pilih untuk diadopsi tentang keadaan kita. Disinilah kebebasan sejati kita terletak, dalam perspektif bijaksana yang memungkinkan kita mengalir melalui hidup dengan keseimbangan alih-alih terus-menerus kewalahan oleh peristiwa. Bab 3. Lihat rintangan sebagai peluang. Kamu harus membangun hidupmu tindakan demi tindakan, dan puas jika masing-masing mencapai tujuannya sejauh mungkin, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu dari ini, kata Marcus Aurelius. Tujuan kita haruslah bertindak dengan kebajikan seperti keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan praktis di setiap situasi sebaik yang kita bisa. Tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menghentikan kamu dari mewujudkan kualitas ini, tidak peduli rintangan yang dihadapi. Tak pelak, hambatan akan menggagalkan arah tindakan yang kamu inginkan di bidang lain dalam hidup. Pekerjaan hilang, kesepakatan gagal, rencana tergelincir. Ini hanyalah hal-hal eksternal, keadaan sementara di luar kendalimu. Cara kamu menanggapi rintangan ini adalah yang benar-benar penting dan sepenuhnya dalam kuasamu. Daripada putus asa, terima dan sambut rintangan itu dengan sukacita. Jangan melawan atau mengeluh tentangnya, karena itu hanya membuang energi dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Nilai dengan tenang situasi baru yang kamu hadapi dan peluang yang ditawarkannya. Kemudian, alihkan usahamu ke tindakan baru yang selaras dengan kehidupan yang kamu bangun melalui kebajikan yang kamu pilih. Tidak perlu menderita atas jalan memutar. Rintangan yang menghalangi satu jalur tidak meniadakan kemampuanmu untuk bertindak dengan benar melalui jalur lain. Beradaptasi dan mengalir seperti air di sekitar penghalang. Dengan menanganinya dengan anggun dan bijaksana, kamu mengubah rintangan menjadi katalis untuk tindakan berikutnya yang benar dalam perjalananmu yang telah direvisi. Dengan pola pikir yang lentur ini, kamu meringankan beban. Kamu tidak perlu terganggu oleh keadaan eksternal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu selalu mempertahankan kekuatan untuk mengarahkan kembali dirimu menuju pilihan etis yang memajukan perjalanan hidupmu, satu tindakan pada satu waktu. Sambut setiap rintangan sebagai pengalihan sederhana menuju peluang pertumbuhan berikutnya. Bayangkan seorang pengusaha yang usaha barunya gagal lepas landas seperti yang diharapkan. Dia bisa meratapi nasib buruknya dan putus asa atas jalur yang tertutup, atau dia bisa menerima kemunduran itu, menjaga ketenangannya, dan mencari jalur baru yang terbuka. Keterampilan yang dia kembangkan mungkin membawanya ke ide kewirausahaan yang berbeda. Mungkin seorang investor yang dia temui membuka pintu lain. Rencana awal tergagalkan, tetapi dia mengidentifikasi tindakan berikutnya yang benar dengan terus menyesuaikan diri, sambil mengembangkan ketekunan dan ketahanan. Dua kebajikan yang membentuk karakternya. Atau ambil kasus seseorang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Reaksi spontan berupa kemarahan dan merasa menjadi korban bisa dimengerti, tetapi respons itu hanya menumbuhkan kebencian. Jalan yang lebih bijaksana adalah menilai keadaan baru secara rasional, menggunakan transisi ini sebagai peluang untuk mengevaluasi ulang prioritas. Apakah ini saatnya untuk perubahan karir yang lebih selaras dengan nilai dan tujuan inti? Bisa jadi ini mengarah pada memulai bisnis baru atau kembali ke sekolah. Kesulitan melanda karena alasan di luar kendali mereka, tetapi dalam kendali mereka adalah kekuatan untuk menerimanya sebagai rintangan yang menghadirkan peluang tak terduga ketika disikapi dengan pola pikir peluang yang lentur. Prinsip ini berlaku di semua bidang kehidupan. Dalam hubungan, kita tidak bisa mengontrol jika seorang teman dekat atau pasangan memutuskan untuk berpisah, tetapi kita bisa mengontrol seberapa anggun kita menerima keputusan mereka dan apa yang kita lakukan selanjutnya. Apakah kita berpegang pada kemarahan atas apa yang telah berlalu, atau beradaptasi dengan mengelola hubungan ke bentuk yang lebih dewasa sambil membuka diri untuk koneksi baru? Yang pertama menumbuhkan kebencian,
Yang terakhir, memupuk pemahaman. Dalam kesehatan, kita tidak bisa mengontrol jika terserang penyakit atau cedera, tetapi kita bisa mengontrol apakah kita melihatnya sebagai alasan untuk putus asa atau sebagai dorongan untuk memanfaatkan ketahanan dan menjelajahi pengobatan baru. Rintangan itu sendiri tidak mengalahkan kita. Hanya kegigihan kita untuk melawan alih-alih berkembang dengannya yang akan melakukannya. Penting untuk mengakui bahwa rintangan bisa menyakitkan dan menantang. Manusia mengalami beban emosional ketika menghadapi gangguan hidup yang signifikan, dan penting untuk memproses emosi ini. Orang bijak tidak menekan pengalaman manusiawi mereka atau terlalu larut dalam perasaan negatif yang tidak menghasilkan hasil positif. Sebaliknya, mereka membiarkan diri merasakan emosi mereka dan melangkah maju ketika memungkinkan, menyesuaikan niat dan tindakan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Akan selalu ada kemunduran, penundaan, liku-liku tak terduga, dan kegagalan dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Kita bisa mengontrol apakah kita melihatnya sebagai bencana yang menghentikan kita atau sebagai rintangan pengalihan yang mengubah lintasan perjalanan. Bukan tujuan esensialnya, menjalani hidup dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Dengan pola pikir yang lentur, kita tidak terlalu terpaku pada satu jalur atau rencana yang kebal terhadap ketidakpastian peristiwa luar. Kita tetap fleksibel berkomitmen untuk hidup berdasarkan prinsip inti kita, membiarkan rencana kita beradaptasi sementara tujuan kebajikan kita tetap teguh. Ketika disambut dengan pandangan terbuka ini, bahkan rintangan yang paling berat pun mengarahkan menuju kemungkinan pertumbuhan berikutnya, bukan titik berhenti. Ketika niatmu benar dan hatimu kokoh berlabuh pada kebijaksanaan, rintangan menjadi jalur. Kamu hanya perlu menjaga ketenangan etismu, menerima medan baru, dan mengidentifikasi tindakan kebajikan berikutnya di tengah lanskap yang telah berubah. Bayangkan sebuah perjalanan melalui pegunungan yang berkelok-kelok. Seseorang bisa mengikuti jalur tanpa mempertanyakan, menganggap tidak ada yang akan menghalangi jalan mereka. Pohon tumbang atau longsor batu yang menghalangi jalur bisa terasa menghancurkan, seperti penghalang yang tak bisa dilewati. Tetapi bagaimana jika kita melihat jalur itu secara berbeda sejak awal? Bagaimana jika kita melihatnya sebagai jejak berkabut yang pasti akan menemui rintangan yang memerlukan penyesuaian jalur secara teratur? Maka setiap penghalang menjadi pengalihan yang diharapkan, bukan peristiwa bencana. Kita mengemas tas kita dengan antisipasi untuk memanjat batu, menempa jalur baru, berbalik arah, dan menemukan jalan memutar yang kreatif. Rintangan disambut sebagai bagian dari perjalanan yang inheren, bukan penyimpangan dari jalur bebas hambatan yang tidak mungkin ada. Inilah sikap yang harus kita ambil terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Kita tidak memerlukan semua jawaban atau peta rute yang sempurna dari awal hingga akhir. Kita bertujuan untuk bertindak sesuai dengan kebajikan dan kebijaksanaan dasar kita di setiap langkah, menyesuaikan diri dengan lancar saat rintangan muncul. Stabilitas kita berakar pada integritas cara hidup dan keberadaan kita yang etis, bukan pada hal-hal eksternal yang mengubah jalur spesifik kita dari satu momen ke momen berikutnya. Dalam cahaya ini, rintangan bukanlah beban untuk diratapi, melainkan fitur tak terhindarkan untuk dimanfaatkan sebagai tongkat pendakian yang membantu membuka jalur baru. Dengan menyambutnya sebagai peluang pengalihan, kita terus-menerus menegaskan kembali niat kita untuk terus maju dengan satu tindakan penuh kesadaran demi tindakan berikutnya. Bab 4. Jangan menderita karena penderitaan imajiner. Kita lebih sering ketakutan daripada terluka, dan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kata Seneca. Betapa sering kita menghabiskan waktu dengan cemas memainkan skenario kiamat di pikiran kita daripada benar-benar menghadapi kenyataan yang kita takuti. Pikiran kita bisa membawa kita pada perjalanan melalui neraka hipotetis, menyiksa kita dengan visi masa depan terburuk yang mungkin tidak pernah terjadi. Kenyataannya, kita cenderung lebih sering ketakutan daripada benar-benar terluka. Ancaman dan rasa sakit yang tampak begitu besar dalam imajinasi jarang sepenuhnya terwujud dalam bentuk yang ditakuti. Namun, kita menghabiskan energi luar biasa untuk menderita atas realitas imajiner ini sebelum mereka terjadi. Kecenderungan ini adalah sumber penderitaan yang tidak perlu. Kita meminjam kesengsaraan dari masa depan, merasakan panik dan tekanan di masa kini atas kemungkinan dan firasat yang samar. Film mental kita tentang masa depan bencana menguras kita jauh lebih banyak daripada situasi yang benar-benar kita hadapi. Sadari pola ini, menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan.
Ketika kamu menemukan pikiranmu menggambarkan bencana, berhentilah. Pisahkan apa yang telah terjadi dari apa yang hanya kamu bayangkan. Kenyataan yang kamu hadapi biasanya jauh kurang mengerikan daripada lanskap ketakutan yang kamu ciptakan. Akan selalu ada penderitaan nyata dalam hidup. Mengapa memperbesar penderitaanmu dengan memanjakan penderitaan imajiner? Masalah terselesaikan jauh lebih cepat ketika dihadapi dengan pikiran yang tenang daripada yang dikacaukan oleh fantasi menakutkan. Hadapi keadaan sebagaimana adanya, bukan seperti yang digambarkan oleh imajinasimu yang ketakutan. Sebagian besar monster tetap terkurung dalam sudut gelap pikiran. Ambil contoh berbicara di depan umum. Salah satu pengalaman yang paling sering memicu kecemasan. Menjelang acara, kita menyiksa diri dengan membayangkan setiap kemungkinan penghinaan. Membeku sepenuhnya, gemetar tak terkendali, lupa setiap kata, membuat diri kita terlihat bodoh di depan semua orang. Namun, ketika acara itu terjadi, apakah itu pernah seburuk yang kita bayangkan? Bukankah kita mengatasinya dengan segala kekurangannya dan melanjutkan tanpa cedera? Kenyataannya jarang sebanding dengan pertunjukan teror yang kita ciptakan sendiri sebelumnya, dan semua penderitaan yang tidak perlu itu sia-sia. Atau pertimbangkan kekhawatiran sehari-hari tentang kesehatan, tekanan keuangan, konflik antar pribadi, atau banyak sumber kecemasan lainnya. Kita terjebak dalam lubang kelinci dengan mengkhawatirkan skenario terburuk seperti kehilangan pekerjaan, diagnosis tragis, atau perpecahan permanen. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataan? Kadang-kadang kesulitan besar terjadi. Memang, lebih sering, dunia terus berputar, dan situasinya tidak memiliki dimensi yang mengguncang bumi seperti yang kita kira. Antisipasi kita yang panik melukis segala sesuatu dalam nuansa kiamat, hanya untuk kenyataan menunjukkan bahwa turbulensi batin kita adalah reaksi berlebihan. Ini bukan untuk mengurangi krisis nyata yang bisa meletus dalam hidup. Kehilangan orang yang dicintai, menghadapi penyakit berat, bercerai, atau bangkrut adalah penderitaan nyata yang sulit dihindari oleh kebanyakan dari kita. Namun, bahkan dalam ujian yang mendalam ini, kita akan bijaksana untuk menahan diri dari memproyeksikan penderitaan imajiner tambahan di atas realitas yang sudah berat. Ketika berduka atas kematian, kita tidak perlu memperparah rasa sakit kita dengan memikirkan skenario hipotetis yang kini tidak akan pernah terwujud. Ketika berjuang melawan kesehatan yang buruk, menambahkan ketakutan antisipatif tentang kecacatan permanen seringkali melebih-lebihkan apa yang dikonfirmasi dokter sebagai tantangan yang dapat dikelola. Kecenderungan mental ini terhadap penderitaan imajiner menjadi semakin sia-sia dalam keadaan yang kurang signifikan. Berapa banyak energi vital yang kita buang setiap hari dengan berpikir berlebihan, menganalisis berlebihan, dan membangun skenario terburuk? Kita meratapi percakapan yang belum pernah terjadi, menyusun konfrontasi fiktif, dan mencela diri sendiri atas kesalahan yang hanya ada di pikiran kita. Jika kita menyadari kebiasaan ini, kita membuka sumber baru kedamaian batin. Kita menyadari bahwa pikiran kita ahli dalam memunculkan penderitaan imajiner untuk mengganggu kita jauh lebih sering daripada yang dibutuhkan oleh kenyataan itu sendiri. Dengan kesadaran ini, kita bisa mencegah pola pikir bencana sebelum sepenuhnya dimainkan. Kita bisa berhenti dan mengembalikan diri kita ke fakta saat ini. Apa yang benar-benar terjadi sekarang versus teror yang kita ciptakan? Biasanya, kenyataannya lebih ringan dan lebih mudah dikelola daripada plot absurd yang kita biarkan menjajah pikiran kita. Kita tidak perlu membuat segalanya begitu dramatis. Banyak dari hidup ini netral, tidak terlalu positif atau negatif, tetapi biasa dan duniawi. Namun, pikiran kita memberikan makna berlebihan pada peristiwa yang paling tidak penting, mengubahnya menjadi ancaman simbolis yang membenarkan dunia batin kita yang gelisah. Ketika kita melepaskan diri dari alur cerita yang kita ciptakan sendiri ini, momen-momen biasa bisa menjadi biasa. Kita menghemat energi dan perhatian untuk keadaan yang benar-benar menantang saat mereka tiba, daripada menghabiskannya untuk penderitaan imajiner ciptaan kita. Cadangan batin kita untuk ketenangan dan stabilitas jauh lebih mendalam daripada yang kita duga oleh pikiran bencana kita. Memang, mempertimbangkan risiko potensial dan persiapan tetap bijaksana, tetapi terus-menerus terlibat dalam fantasi skenario terburuk sama dengan penyiksaan psikologis yang kita timbulkan sendiri, bukan pemikiran yang bijaksana. Mari kita periksa dengan sungguh-sungguh dari mana sebagian besar kecemasan harian kita berasal. Itu lebih sering berasal dari cerita yang berputar di pikiran kita daripada keadaan eksternal.
Kita sendiri yang menyebabkan penderitaan mental kita. Dunia itu sendiri sebagian besar tetap netral sampai kita melapisinya dengan narasi ketakutan kita. Hentikan refleks menuju penderitaan imajiner. Jangkarkan dirimu pada kebenaran momen ini, bukan pada hipotesis yang diputar pikiranmu dengan panik. Ketika kamu menemukan pikiranmu melayang ke dalam prediksi bencana, ingat bahwa kamu lebih sering ketakutan daripada benar-benar terluka. Jangan menderita tanpa perlu dari penderitaan yang hanya ada dalam imajinasi. Kenyataan sendiri sudah cukup untuk dinavigasi tanpa menyiksa diri lebih jauh. Bab 5. Jangan ciptakan kekacauanmu sendiri. Kamu tidak harus mengubah ini menjadi sesuatu. Ini tidak harus mengganggumu, kata Marcus Aurelius. Seringkali, kitalah yang mengambil situasi netral dan mengubahnya menjadi sumber tekanan dan penderitaan. Kecelakaan kecil atau ketidaknyamanan hanya akan menjadi krisis jika kita memilih untuk menjadikannya begitu. Akar dari banyak kekacauan tidak terletak pada peristiwa itu sendiri, tetapi pada cerita dan narasi yang kita bangun di pikiran kita. Kita menganggap kemunduran kecil sebagai ketidakadilan, kebakaran yang harus dipadamkan. Kita mengubah rintangan menjadi keadaan darurat yang membuat kita berebut dengan respons panik. Tetapi bagaimana jika kita tidak melakukannya? Bagaimana jika kita memiliki pikiran untuk berhenti sebelum membuat diri kita kesal? Untuk melihat keadaan dengan tenang sebelum menjadikannya sesuatu yang lebih besar? Ban kempes? Komentar kasar? Penerbangan yang tertunda? Tidak satu pun dari ini harus diubah menjadi kekacauan yang lebih besar dari yang sebenarnya. Ketika kita tidak melawan apa yang terjadi dan menghindari melebih-lebihkannya dalam narasi batin kita, situasinya hanyalah apa adanya, tidak lebih. Kamu selalu punya pilihan seberapa terganggu kamu akan membiarkan dirimu menjadi. Kamu bisa melepaskan kebiasaan mengubah masalah kecil menjadi krisis besar. Temui setiap peristiwa dengan semangat penerimaan terlebih dahulu, bukan reaksi berlebihan yang dipicu emosi. Tanyakan pada dirimu apakah kamu perlu menjadikan ini sesuatu yang lebih besar. Kekuatan untuk mengganggu dirimu sendiri tanpa perlu adalah sesuatu yang bisa kamu lepaskan dengan latihan. Bayangkan skenario khas. Disalib pengemudi lain di lalu lintas. Bagi banyak dari kita, ini cukup untuk membuat kita kesal. Kita langsung menjadikannya sebagai penghinaan pribadi, pelanggaran yang tak termaafkan. Kita membuat cerita rumit tentang niat pengemudi lain dan menenun narasi yang membenarkan kemarahan kita. Sebelum kita menyadarinya, kita telah mengubah kejadian sederhana menjadi bencana yang menuntut kemarahan kita. Tetapi apakah semua pergolakan batin itu diperlukan? Bagaimana jika, alih-alih menjadikannya sesuatu yang lebih besar, kita mengakuinya sebagai kesalahan mengemudi yang tidak disengaja dan melanjutkan? Daripada menghasilkan kebencian dan drama emosional ciptaan sendiri, kita bisa membiarkan peristiwa netral itu tetap netral. Kemampuan ini untuk menghindari mengubah situasi menjadi krisis berlaku untuk segala hal, dari iritasi harian kecil hingga tantangan hidup yang lebih besar. Penolakan romantis tidak perlu diubah menjadi penilaian diri yang pedas tentang nilai diri jika kita tidak menjadikannya begitu. Kehilangan pekerjaan tidak perlu menjadi bencana eksistensial yang mendefinisikan seluruh identitas kita. Bahkan penyakit atau kecelakaan signifikan tidak perlu diperburuk dengan melapisi narasi negatif di atas keadaan yang sudah sulit. Seringkali, akar dari penderitaan yang bertambah berasal dari makna yang kita paksakan pada peristiwa netral, hingga kita membuatnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang diperlukan. Kita langsung membuat cerita yang membuat kita kesal, tentang bagaimana kita disalahkan, bagaimana itu tidak adil, bagaimana itu merusak segalanya. Padahal, itu hanyalah bagian normal dari pasang surut kehidupan. Kekacauan tidak muncul dari keadaan itu sendiri. Mereka muncul dari pola pikir dan komentar internal kita yang terus-menerus menceritakan pengalaman kita melalui drama emosional yang mengganggu kita. Namun, tidak satu pun dari penderitaan ciptaan sendiri itu diperlukan secara inheren. Kita selalu punya pilihan untuk berada dengan situasi sebagaimana adanya tanpa mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang perlu. Ya, frustrasi, kekecewaan, dan kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, tetapi jumlah kekacauan batin dan penderitaan yang kita ciptakan di atasnya sepenuhnya adalah pilihan yang banyak dari kita buat secara naluriah sehingga kita tidak menyadari kita melakukannya. Semakin sadar kamu terhadap kecenderungan untuk memperbesar situasi menjadi gangguan ciptaan sendiri, semakin banyak kekuatan yang kamu rebut kembali atas keadaan pikiranmu. Dengan kesadaran diri,
Kamu menangkap narasi diri yang mulai melebih-lebihkan peristiwa dengan putaran emosional. Kamu menyadari bahwa kamu sedang mengubah ini menjadi kekacauan, bukan keadaan itu sendiri. Dan dalam melihat itu, kamu tiba-tiba punya pilihan. Apakah kamu melanjutkan dengan membuat lebih banyak dari yang diperlukan, atau menghentikan alur cerita cemas dan menyaksikan situasi dengan penerimaan yang tenang? Mengembangkan kemampuan ini membutuhkan latihan. Pengkondisian kita sangat kuat untuk mengubah setiap pengalaman menjadi cerita dramatis yang kita terlibat dan investasikan secara emosional. Seperti kebiasaan lainnya, mengubah pola otomatis ini membutuhkan komitmen. Namun, saat kamu mengasah keterampilan ketidakreaktifan ini, kamu merasakan tingkat ketenangan yang lebih besar mengakar. Kamu menyadari betapa banyak penderitaanmu sebelumnya yang tidak pernah inheren pada peristiwa itu sendiri. Kamulah yang menciptakannya melalui pembangunan narasi kompulsif. Saat kamu secara sadar memilih untuk membiarkan situasi apa adanya, mereka menjadi jauh kurang syarat dengan makna yang bermuatan. Kamu menyimpan energimu untuk merespons dengan bijaksana dan penuh perhatian daripada menghabiskannya untuk kekacauan yang diciptakan. Dari tempat mental yang luas ini, kamu mendapatkan kejelasan berharga atas mana yang paling membutuhkan usahamu, karena tidak menguras diri dengan reaksi melodramatis. Kamu tidak perlu terguncang, karena tidak ada yang harus mengganggumu kecuali kamu menjadikannya sesuatu yang lebih besar dalam pikiranmu. Kamu menemukan kembali sisi ringan dari kehidupan melalui sikap ini. Ban kempes yang mungkin pernah membuatmu panik kini terasa seperti gangguan kecil saat kamu menanganinya tanpa menjadikannya kasus besar. Komentar kasar dari pegawai toko yang kamu pilih untuk tidak dianggap sebagai penghinaan pribadi menjadi sekilas gangguan yang tidak layak mengacau suasana hatimu. Kamu menangani ketidaknyamanan yang tak terhindarkan dengan semangat dan ketenangan alih-alih histeria dramatis. Ini bukan berarti kamu menjadi robot. Momen-momen besar masih akan menggerakkanmu seperti yang diharapkan dari manusia manapun. Tetapi bahkan saat itu, kamu mendapatkan penguasaan atas responsmu alih-alih menambah penderitaan melalui eskalasi yang tidak perlu melalui cerita-cerita mengkhawatirkan yang hanya kamu ciptakan. Kamu mempertahankan kedaulatan atas apakah kesulitan mengganggumu lebih dari yang diperlukan. Jadikan ini latihan untuk berhenti sebelum menceritakan peristiwa menjadi kekacauan ciptaan sendiri. Perhatikan pengurasan energi yang biasanya kamu nikmati dengan mengubah hal-hal kecil menjadi drama besar yang berakar pada skrip yang kamu ciptakan. Perhatikan ketenangan batin yang menetap ketika kamu membiarkan keadaan apa adanya. Semakin kamu mewujudkan pelepasan penuh kesadaran ini, semakin kamu bertanya-tanya mengapa kamu pernah mengubah begitu banyak hal menjadi sesuatu yang lebih besar untuk mengganggu dirimu sendiri. Jangan ciptakan krisis dari keniscayaan hidup. Biarkan mereka lewat dengan anggun. Kesimpulan, tantangan akan selalu muncul. Itu hanya bagian dari menjadi manusia. Namun, terserah pada kita apakah kita mengubahnya menjadi masalah besar atau sekadar rintangan sementara untuk diatasi. Apakah kita memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap situasi dengan tenang dan jernih, atau akankah kita terus bereaksi berlebihan terhadap setiap hal kecil? Itu adalah pilihan kita setiap saat. Memilih untuk tetap tenang dan berpikiran jernih memungkinkan kita mencapai potensi penuh kita sebagai makhluk sadar. Kita tidak akan terganggu oleh apapun kecuali kita membiarkan diri kita terganggu. Dengan latihan, reaksi kuat kita akan memudar, meninggalkan kita dengan keadaan pikiran yang damai, bebas dari cerita-cerita negatif yang dulu kita ceritakan pada diri kita sendiri. Hidup terus berjalan, dan kita bisa melangkah maju tanpa terganggu.